banyak vaksin di beberapa tempat. Nah, kalau saya lihat di Kelapa Gading ini, di tempat ini bagus ya. Jadi peminat antusiasme warga juga tinggi. Barusan info dari Pak Lurah bahwa tingkat vaksinasi di Kelapa Gading ini yang vaksin kedua baru 30%, berarti masih ada 70% yang belum vaksin kedua. Artinya potensialnya areanya masih tinggi, sehingga masih harus terus divaksinasi agar warga Jakarta ini, khususnya Jakarta, tercapai herd immunity. Nah, ini yang menjadi target selanjutnya. Jadi rame-rame kita vaksin, terutama khusus Jakarta ini. Himbauannya kepada masyarakat Pak, atau yang mungkin yang masih takut vaksin atau yang bagaimana? Ya, kita menghimbau pada masyarakat karena masih ada 30% yang belum mau vaksin. Nah, ini kita himbau agar mereka segera memvaksinkan dirinya supaya bisa menjaga jika terkena kan lebih ringan. Jadi himbauan ini kita lakukan agar yang 30% ini bisa betul-betul bisa memanfaatkan vaksinasi ini, karena bukan hanya ini untuk diri sendiri tapi juga untuk menjaga keamanan dan kesehatan orang lain, masyarakat. Jadi nggak usah takut, biasa aja, nggak ada sakit, sakitnya juga nggak kerasa. Jadi karena memang banyak yang merasa belum pernah disuntik jadi takut. Nah, ini kita harapkan supaya mereka nggak usah takut, memang nggak ada rasa apa-apa begitu. Itu himbauan dari kita. Kalau untuk target sendiri gimana Pak dari setiap wilayah Bapak? Setiap wilayah yang kita vaksin itu rata-rata over ya. Berarti antusiasme warga itu tinggi sekali. Terakhir kemarin di Pademangan itu over 20%. Dari 1000 jadi 1200-an. Ya, di beberapa tempat juga di Tambora dan di lain-lain, di Sunter juga semuanya over. Jadi saya pikir ini antusiasme warga masih banyak dan banyak yang baru sadar sebetulnya untuk divaksin. Ya, terutama juga golongan umur 12-18 itu menjadi target utama ya, agar mereka segera bisa vaksin. Jadi kita menghimbau pada orang tuanya untuk bawa anak-anak untuk divaksin ya, karena anak-anak juga harus dijaga yang umur 12-18 begitu. Kalau untuk jenis vaksinnya Pak yang akan diberikan rata-rata itu Sinovac atau AstraZeneca sekarang? Kalau sekarang yang saya dengar dari pemerintah itu vaksin pertamanya itu masuk ke AstraZeneca, vaksin keduanya karena mereka vaksin pertamanya Sinovac dijaga, vaksin kedua tetap Sinovac begitu. Nah, ini sebenarnya sama aja, jadi hanya timbul berita-berita bahwa vaksin ini kurang bagus, vaksin ini bagus, tapi semuanya sudah disetujui, di-approve oleh BPOM dan semuanya aman, tidak ada masalah. Memang konsekuensinya atau dampaknya itu beda-beda, ada yang ngantuk, ada yang kaku tangannya, ada yang demam, ya, tapi nggak apa-apa, itu kan sudah di-approve sama pemerintah, sudah disetujui pemerintah lewat BPOM. Jadi apapun rasanya sebetulnya nggak ada masalah. Jadi nggak usah takut merek apa, karena ada masyarakat yang masih memilih merek. Ya, dan kita himbau juga, memang sekarang vaksin pertama itu semuanya ya rata-rata sekarang ini AstraZeneca begitu. Harapan untuk ke depan Pak? Ya, kita tadi harapkan masyarakat di samping dirinya itu tingkat vaksinasi bisa mencapai 100% misalnya, kita juga ingin agar yang umur 12-18 itu betul-betul orang tua bawa anaknya begitu. Karena sudah ada pembuktian, ada di mana kota itu, di mana ada satu kota di luar negeri itu sudah vaksinasi total, itu COVID hampir nggak ada. Jadi kita tetap waspada karena kita nggak tahu jenis COVID apa lagi yang akan muncul, tapi tetap waspada. Pemerintah juga sudah siapkan semuanya, rumah sakit sudah banyak disiapkan bednya, barrier dan sebagainya, oksigen juga sudah banyak. Ya, pemerintah juga siapkan semuanya, jadi nggak usah khawatir masyarakat. Itu himbauan kita dari DPR. Kita agak terlambat mengadakannya ya, jadi mereka bareng-bareng guru-guru, ketika guru-guru juga harus divaksin, terus dibuka kesempatan untuk kelas umur 12-18, sudah banyak yang di luar, tapi ada juga yang di sini, bahkan hari ini juga ada beberapa begitu, karena banyak-banyak bukan umur 12-18 yang 12-18 sudah 60% kali di luaran. Nah, sekarang ada juga beberapa yang di sini sisanya. Dan waktunya juga kadang-kadang kan nggak cocok gitu. Jadi mereka ada sebagian yang memang orang berada ya, jadi udah vaksin mandiri.
Tapi tujuan kami di sini mengadakan ini agar semua siswa yang belum tervaksin bisa datang untuk vaksin gratis, dan masyarakat di sekitar ini kan penting juga karena mereka bisa menularkan juga nih COVID-19 seperti itu. Ya. Bu, untuk targetnya sendiri Bu di lokasi Tunas Gading School ini kira-kira berapa Bu targetnya Bu per harinya Bu? Per harinya, ini kan diadakan sehari saja ya. Oh, sehari saja. Iya, itu kan menyambung dengan vaksinasi yang pertama itu, yang kita ada sekitar hampir 300 lah ya Pak. Hanya mereka kadang-kadang kan on the spot karena kami kurang publikasi, sehingga juga kurang diberitahu bahwa sesudah vaksin nunggu. Ada yang mereka langsung pergi, tapi udah kami undang semua tuh yang vaksin pertama itu. Ya, jadi rencananya hari ini vaksin pertama, yang kedua yang ditambah 100 ampul dari puskesmas untuk antisipasi kalau ada yang vaksin pertama. Tadinya banyak orang tua murid yang mau vaksin pertama, tapi karena diberitahu Astra ininya obatnya bukan Sinovac, pada mundur, pada takut sama Astra. Iya, jadi mundur. Pilih Astra nggak pilih Sinovac? Mereka pilih Sinovac, tapi dari Dinas Kesehatan saat ini harus Astra yang vaksin pertama. Jadi mereka banyak yang mundur, banyak banget yang mundur. Jadi mungkin lebih dari 50% langsung nggak maunya Sinovac. Tapi anaknya diizinkan maju vaksin pertama karena ini Sinovac untuk usia 12-18 tahun. Jadi kalau orang tuanya, kerabatnya mundur, sudah nggak mau Astra gitu. Bu, untuk siswa sendiri nih Bu, kalau untuk divaksin di sini Bu, apakah harus disertai dengan izin surat dari orang tua Bu? Oh, nggak pakai Pak, hanya kalau kakak saja. Biasanya mendaftarkan juga orang tua. Misalnya anaknya kan nggak bisa mendaftarkan, harus kan sebelum usia 18 tahun, sebelum punya KTP, jadi harus diberikan kakaknya. Nah, dalam rangka meminta kakak itu orang tuanya yang nyambung komunikasinya, seperti itu Pak. Bu, ada solusi ya Bu untuk para siswa Bu yang terkait masalah dosisnya AstraZeneca ini Bu? Banyak yang tidak ikut dan mundur. Ada solusi ya Bu dari Ibu ini selaku pihak dari Tunas? Tadinya kan ini dari puskesmas diberitahu kami instruksi dari Dinkes yang vaksin pertama harus pakai Astra begitu. Nah, tapi karena mundur semua, saya nanya kalau anak usia 12-18 bagaimana? Boleh kalau usia 12-18 pakai Sinovac, sehingga yang usia 12-18 tidak jadi mundur. Namun karena orang tuanya mundur, kadang-kadang mereka juga ogah-ogahan datang begitu. Kalau yang usia masih muda-muda itu 12-15 tahun, di atas itu mereka maju. Ya, seperti itu. Bu, tujuannya dari vaksinasi di lokasi ini Bu, di Tunas Gading School ini tujuannya seperti apa sih Bu, izin? Siswanya. Tujuan dari siswanya Bu? Oh, tujuan dari siswanya. Kami mengharapkan seperti para guru ini udah divaksin semuanya ya Pak ya, 2 kali vaksin. Jadi ini memang ada gunanya luar biasa Pak, karena ada guru-guru kami yang terpapar sampai dirawat di Wisma Atlet, ada yang masuk di rumah sakit, namun akhirnya sembuh Pak, karena sudah divaksin 2 kali. Nah, terinspirasi oleh itu dan ya seperti itu terinspirasi, jadi kami adakan itu di sini agar semua siswa kita tidak luput dari mendapatkan vaksin ini. Kami hanya ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat, karena tanpa kebersamaan kita tidak bisa melakukan memutus pandemi ini. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Ini acaranya kan bertepatan dengan 17-an Pak. Iya. Mungkin ada maksudnya nih, apakah ini salah satu bentuk bahwa kepedulian dari salah satu bimbel atau tempat wadah di mana ingin menyukseskan dari vaksinasi pemerintah? Kedua, Ya, memang kita lakukan di tanggal 17. Kebetulan kita ingin merayakan hari kemerdekaan di saat pandemi. Ya, isinya adalah vaksin untuk memutuskan pandemi itu. Dan kami juga kepada supaya murid-murid bimbel kami bisa melihat juga bahwa kita melakukan ini demi
Indonesia. Karena kebetulan murid-murid kami dari SD sampai SMA, kita perlu membimbing mereka untuk peduli juga dalam masa pandemi ini. Pak Eko, vaksin yang diberikan apa aja ya? Vaksin yang diberikan yang pertama, vaksin pertama untuk usia 18 ke atas adalah AstraZeneca. Kemudian untuk usia 12 tahun sampai 18 tahun untuk vaksin pertama adalah Sinovac. Dan untuk vaksin yang kedua kita berikan Sinovac keseluruhannya. Kami kerjasama dengan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Darmadi Budiarto. Kemudian dari Sekolah Tunas Gadi, Bimbel Alfa Beta, dan Bapak Lurah Kelapa Gading Timur, Bapak Togo Silalang. Pak, untuk harapannya Pak, dengan diadakannya vaksinasi di lokasi ini, Bapak selaku ketua dari Bimbel Alfa Beta, harapannya seperti apa sih Pak? Dengan adanya vaksinasi di lokasi ini Pak, Harapan saya untuk memutuskan pandemi ini untuk kedepannya, dan paling tidak kita sama-sama bekerja sama dengan masyarakat yang lain. Itu aja yang kita harapkan. Tujuannya supaya COVID-19 ini supaya di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, khususnya Kelapa Gading, mudah-mudahan cepat ya turun ya, karena masyarakat ini antusias sekali untuk vaksin ini, karena sekarang perlu gitu kan, mau di mall mau di mana harus pakai surat vaksin. Pak, ada himbauan khusus nggak Pak? Himbauan untuk para masyarakat sekitar nih Pak, atau masyarakat pada umumnya Pak, himbauan yang belum divaksinasi Pak, seperti apa sih Pak? Bapak himbauannya Pak? Izin. Kelapa Gading ya, orang Pegangsaan 2, Kelapa Gading Timur. Himbauan saya yang belum vaksin ya, supaya cepat vaksin, karena ini membantu benar-benar untuk pemerintah, khususnya DKI Jakarta. Ya. Ada harapan Pak? Harapannya? Harapannya ya semoga kalau vaksin ini berjalan, mudah-mudahan vaksin COVID-19 cepat turun. Gitu aja.